Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat program Sejenak Bersama Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mengawalinya kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami rindu mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan pada saat ini. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini menjadi berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap mendengar firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 4 dengan judul Petrus dan Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sahabat sejenak bersama Tuhan, Jemaat Ebenezer Kelapa Lima. Bacaan saat ini mengkisahkan tentang Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Seorang pasukan Romawi yang saleh, takut akan Tuhan, dan setia di dalam doa dan rajin melakukan kebaikan. Dikatakan bahwa ia dan serta isi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberikan sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Pada ayat 22 bacaan kita saat ini, Kornelius dikatakan seorang yang tulus hati, takut akan Allah, dan dikenal baik oleh orang Yahudi. Kornelius bukan orang Yahudi, dia seorang Romawi, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dalam pandangan Yahudi, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus hanya diperuntukkan kepada orang Yahudi, bukan untuk orang non-Yahudi. Kornelius juga dapat dikatakan bahwa secara resmi belum menjadi pengikut Kristus. Akan tetapi dalam hidupnya, Kornelius dikenal sebagai orang yang saleh, tulus hati, takut akan Tuhan, selalu berdoa dan suka berbagi atau memberi. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat sejenak bersama Tuhan, Jemaat Ebenezer Kelapa Lima yang diberkati Tuhan. Dari cara hidup itulah, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampaknya kepada seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat sejenak bersama Tuhan yang diberkati Tuhan. Melalui penglihatan tersebut, malaikat menyuruh Kornelius untuk memanggil Petrus yang berada di Yope, untuk datang ke rumah Kornelius untuk mendengar cerita dari Kornelius terkait dengan penglihatan yang dialaminya. Kornelius memanggil Petrus melalui para utusannya, dan Petrus
meninggalkan Yope, datang dan berjumpa dengan Kornelius. Dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, dari kisah Kornelius ini kita dapat mempelajari beberapa hal penting untuk kita hayati di dalam perjalanan beriman kita. Yang pertama, kita harus hidup saleh, takut akan Tuhan, dan selalu setia membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa setiap saat. Sebab dengan semuanya itu, Tuhan pasti memberkati hidup kita seperti yang dialami oleh Kornelius dan keluarganya. Yang kedua, kita terpanggil untuk melakukan kebaikan, yakni memberi apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Setiap kebaikan yang kita lakukan dari hati yang tulus akan membuat orang lain menjadi bahagia dan terberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali setiap hari kita dengan terus berbuat baik. Sebab Tuhan pasti mengingat kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Yang ketiga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus akan diberikan kepada keluarga kita jika kita hidup saleh, takut akan Tuhan, tekun dalam doa, dan suka berbuat baik kepada siapa saja. Sebab Allah akan mengingat dan memberkati hidup kita atas setiap perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat sejenak bersama Tuhan yang diberkati Tuhan. Tema kita hari ini adalah Tuhan mengingat kebaikan kita. Karena itu melalui tema ini, firman Tuhan mengajak kita semua untuk tidak bosan-bosan melakukan kebaikan kepada siapa saja. Sebab setiap kebaikan yang kita lakukan, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, lahir dari ketulusan hati, tekun di dalam doa, takut akan Tuhan dan hidup saleh, maka Tuhan pasti mengingat setiap kebaikan kita. Ia tidak hanya mengingat, tetapi Ia juga akan memberkati dan menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan biarlah kita selalu menjadi orang-orang yang suka menabur kebaikan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.